Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan rancangan proposal bisnis milik kami, yaitu mengenai destination. Pada bisnis kami ini terdapat beberapa founder. Eh, eh, next slide. Yang pertama itu ada saya, Galang Setia Nugroho, sebagai CEO atau Chief Executive Officer. Selanjutnya, Selanjutnya saya Rindu Tegar Senjawati sebagai Chief Marketing Officer. Saya Febian Sela sebagai Chief Technology Officer. Saya Vena Melinda, Chief Financial Officer. Saya Firda Ramasari sebagai Chief Human Resource Officer. baik. Untuk desain kami ini bernama Designation, di mana Designation ini adalah sebuah platform berbasis website di mana menyediakan berbagai jasa desain slide presentasi atau template untuk berbagai software presentasi yang populer seperti PowerPoint, Google Slide, ataupun Canva. Nah, tujuan kami ini adalah untuk menghubungkan konsumen dengan desainer slide presentasi agar dapat memenuhi kebutuhan desain presentasi konsumen sesuai dengan preferensi dan gaya konsumen yang inginkan. Nah, untuk kantor kami ini berlokasi di Kompleks Sesusif, Jalan Penembakan, nomor 89, RT RW 0505 di Kota Cimahi. Tim kami ini terdiri dari sebelumnya profesional yang ahli di bidangnya masing-masing, yaitu saya sendiri, Galang Sinugroho, yang bertanggung jawab untuk mengelola si perusahaan Destination atau sebagai CEO, kemudian Feby sebagai bertanggung jawab untuk di bidang teknologi, kemudian ada Rindus yang bertanggung jawab di bidang marketing, kemudian Vena bertanggung jawab di bidang finansial, dan ada juga Firda yang bertanggung jawab di bidang human resource. Next. Nah, untuk next slide. Nah, untuk sistem kerja kami itu terdapat dua, bisa menggabungkan konsep work from home ataupun work from office, di mana kami juga menyediakan layanan online melalui situs resmi kami yang tersedia selama 24 jam untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Di sini kami juga berharap bahwa jasa desain presentasi yang kami harapkan itu dapat membantu konsumen dalam menciptakan presentasi yang menarik dan efektif. Kami juga berfokus pada kepuasan konsumen, di mana kami akan memberikan layanan yang berkualitas tinggi untuk memastikan bahwa si desain presentasi konsumen sesuai dengan yang diharapkan mereka. Kemudian untuk strategi kami dalam mengembangkan bisnis ini, seperti yang kita tahu bahwa bisnis ini sangat penting bagi individu, kelompok, ataupun organisasi, karena bisnis ini juga dapat memenuhi kebutuhan seperti hiburan dan dekorasi. Namun beberapa orang menghadapi kesulitan dalam menemukan jasa desain yang sesuai. Salah satunya dalam membuat slide presentasi yang sesuai dengan preferensi mereka. Ditambah lagi harga jasa yang seringkali tidak terjangkau ataupun sangat mahal. Nah, untungnya dengan kemajuan teknologi saat ini memberikan solusi dalam mengatasi masalah tersebut, di mana kami menciptakan platform yang dapat memungkinkan konsumen dapat mendesain sendiri sesuai dengan template yang telah disediakan pada website kami, ataupun menggunakan layanan desain online dan memesannya melalui desainer profesional. Next. Nah, di sini terdapat kelebihan menggunakan jasa desain online. Antara lain aksesibilitas dan kemudahan, di mana konsumen dapat dengan mudah mengakses jasa desain dari mana saja. Kemudian pilihan yang luas, di mana terdapat banyak sekali template dari desainer yang tersedia dan memberikan beragam pilihan
style ataupun preferensi dari konsumen. Kemudian efisiensi waktu di mana proses desain dapat dilakukan secara online tanpa secara langsung dan menghemat waktu. Serta biaya yang lebih terjangkau di mana harga dari template yang diberikan itu lebih murah dari desain-desain lain di mana hal tersebut terjangkau bagi konsumen. Kemudian untuk tantangan yang dihadapi bagi kami dalam membuat bisnis ini yaitu komunikasi yang terbatas di mana komunikasinya itu hanya bisa melakukan media online seperti karena platform ini dalam berbentuk website. Kemudian kepercayaan dan keamanan di mana terdapat resiko kepercayaan dan keamanan dalam menggunakan jasa desain online ini. Salah satunya jika terdapat masalah pembayaran atau ketidaksesuaian antara harga dengan perjanjian yang diberikan antara konsumen dan desainer. Nah, untuk mengatasi tantangan tersebut, untuk mengatasi tantangan tersebut, penting bagi konsumen dan desainer untuk menjalin komunikasi yang jelas di mana konsumen mendefinisikan secara rinci desain yang diinginkan serta desainer mengkomunikasikan desain yang diinginkan konsumen sesuai. Di mana konsumen juga dapat nantinya memberikan testimoni serta melihat portofolio sebelum memilih jasa desain online dari para desainer-desainer yang ada pada website kami. Di sisi lain memperhitungkan nilai pekerjaan para desainer-desainer serta memilih proyek yang sesuai dengan harga yang telah mereka tetapkan. Nah, oleh karena itu rencana kami yaitu untuk platform jasa desain online yang diberi nama dengan Design Nation, di mana desainer menciptakan desain untuk konsumen melalui template. Kemudian kami juga menggunakan metode tarif tetap di mana platform kami menyediakan desain-desain dengan tarif yang telah ditentukan. Sehingga konsumen dapat memilih desain mana yang harganya dapat dijangkau oleh mereka. Next. Nah, tujuan dari pembuatan platform jasa desain online ini adalah untuk memfasilitasi para desainer serta para konsumen untuk mendapatkan desain yang sesuai dengan keinginan mereka, serta menjalankan transaksi yang aman, di mana platform ini juga dirancang untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi konsumen dalam mencari, berinteraksi, serta bagi desainer untuk menjual desain-desain mereka. Kemudian untuk model bisnis kami yaitu Design Nation itu merupakan desain online yang berbentuk website di mana bisnis ini menjual berbagai template presentasi untuk platform seperti Canva, PowerPoint, dan Google Slide. Dan platform ini hanya berbentuk website dan tidak mobile. Next. Kemudian untuk strategi kami dalam mengembangkan bisnis ini yaitu terbagi menjadi dua, ada strategi jangka pendek dan jangka panjang. Untuk strategi jangka pendek itu kami melakukan promosi media sosial dengan membuat konten yang berkaitan dengan desain presentasi, serta kami juga akan bekerja sama dengan influencer marketing di industri seperti pendidikan, di mana audiensnya memerlukan desain-desain set presentasi untuk tugas mereka. Kemudian untuk strategi jangka panjangnya, kami berfokus pada konten marketing dengan membuat konten-konten yang relevan bagi target audiens, salah satunya yaitu pelajar ataupun pegawai. Kemudian kami juga melakukan upaya search engine optimization atau SEO untuk meningkatkan visibilitas situs web kami di mesin pencari seperti Google ataupun Bing untuk mendapatkan peringkat yang lebih baik. Kami juga melakukan customer relationship management, meliputi upaya meningkatkan kepuasan pelanggan, membangun hubungan jangka panjang dengan mereka melalui testimoni, serta dengan melalui cara ini perusahaan akan berfokus pada pengumpulan data pelanggan dan memberikan layanan terbaik kepada konsumen.
Oke, next. Untuk selanjutnya ada analisis SWOT. Yang pertama, strength atau kekuatan, di mana platform ini akan menawarkan beragam fitur desain yang kuat serta pilihan template yang banyak, elemen desain yang kreatif, dan alat editing yang canggih. Kemudian, pengguna dari berbagai tingkat keahlian dapat dengan mudah menggunakan platform ini untuk membuat desain presentasi yang menarik tanpa harus memiliki keahlian desain yang tinggi. Dan platform ini dapat terintegrasi dengan alat kolaborasi dan penyimpanan cloud, memudahkan pengguna untuk berbagi dan mengakses presentasi mereka secara online. Kemudian ada weakness atau kelemahannya. Yang pertama adalah meskipun platform ini menawarkan beragam template dan elemen desain, kustomisasi yang lebih mendalam mungkin terbatas, terutama dalam hal perubahan struktur atau tata letak presentasi yang kompleks. Kemudian, karena platform ini digunakan oleh banyak orang, presentasi yang dihasilkan cenderung memiliki kesamaan dalam gaya dan estetika, sehingga kurang mencerminkan identitas merek yang unik. Lalu, platform ini membutuhkan koneksi internet yang stabil untuk mengakses dan menyimpan presentasi, sehingga dapat menjadi kendala jika pengguna berada di tempat dengan koneksi internet yang lemah. Kemudian ada opportunities atau kesempatannya, di mana dengan pertumbuhan yang terus meningkat dalam penggunaan internet dan ketergantungan pada presentasi visual yang efektif, terdapat peluang besar bagi platform desain presentasi untuk menjangkau lebih banyak pengguna baru. Kemudian, permintaan untuk alat kolaborasi yang mudah digunakan dalam pengembangan presentasi bersama tim semakin meningkat. Dan platform-platform ini dapat memanfaatkan peluang dengan mengintegrasikan fitur kolaborasi yang lebih baik. Lalu platform ini dapat memperluas jangkauan mereka dengan menawarkan template dan fitur desain yang lebih khusus untuk industri ataupun tujuan presentasi tertentu, seperti desain presentasi bisnis, pendidikan, atau bidang lainnya. Kemudian, yang terakhir ada ancaman, di mana terdapat banyak platform dan alat desain presentasi online yang bersaing, sehingga persaingan dalam mencapai pasar dan menarik pengguna baru dapat menjadi tantangan. Kemudian, karena kemajuan teknologi dan perkembangan alat desain presentasi baru dapat mengancam keberlanjutan platform-platform yang ada jika mereka tidak dapat mengikuti tren dan memperbarui fitur mereka secara teratur. Kemudian, penggunaan template, grafik, atau konten yang melanggar hak cipta oleh pengguna dapat menjadi masalah hukum dan reputasi bagi platform-platform jika tidak dikelola dengan baik. Kemudian, selanjutnya ada the strategic plan. Yang pertama ada product and service, di mana destination ini sebuah platform yang menyediakan layanan jasa desain presentasi untuk berbagai software seperti Canva, PowerPoint, dan yang lainnya. Kemudian konsumen yang membutuhkan jasa desain slide presentasi dapat terhubung dengan desainer yang memiliki berbagai tingkat pengalaman, mulai dari desainer presentasi baru hingga profesional. Lalu di destination ini, konsumen memiliki fleksibilitas untuk memilih antara menggunakan desain template yang telah ada atau meminta desainer untuk membuatkan template presentasi yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Sehingga seluruh proses pemesanan jasa desain dan pembayaran dilakukan secara online melalui website destination. Hal ini memudahkan konsumen dan desainer untuk berinteraksi dan bekerja sama dari lokasi masing-masing. Kemudian, untuk strategi selanjutnya, yaitu administratif strategi, di mana pada destination ini menerapkan model transaksi secara online, sehingga memungkinkan para pengguna melakukan transaksi tanpa perlu mengunjungi lokasi fisik. Meskipun begitu, destination ini memiliki kantor yang berlokasi di Cimahi, di mana para karyawannya bekerja. Kemudian, para karyawan destination ini bekerja secara full-time dari hari Senin hingga hari Jumat, dengan jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai jam 3 sore. Kemudian kantor ini berfungsi sebagai pusat operasional dan kolaborasi antar tim. Di kantor, para karyawan dapat bekerja sama, berdiskusi, dan memastikan kelancaran proses kerja. Lalu, kami memperbolehkan WFH atau work from home bagi karyawan yang tidak memungkinkan untuk datang ke kantor secara fisik, sehingga memberikan fleksibilitas kepada karyawan untuk bekerja dari lokasi mereka sendiri, asalkan tetap mematuhi jadwal kerja dan dapat menjalankan tugas dengan efektif. Kemudian, untuk legal struktur. Legal strukturnya adalah pemilik tunggal, sehingga
perusahaan ini dimiliki sepenuhnya oleh individu atau pemilik tunggal, di mana destination ini didirikan oleh sekelompok mahasiswa dan tidak memiliki entitas induk perusahaan. Keputusan ini memungkinkan kami untuk mengelola bisnis dengan fleksibilitas dan mengikuti prinsip-prinsip yang telah kami sepakati sejak awal. Sebagai pemilik tunggal, kami bertanggung jawab penuh atas segala resiko yang terjadi saat ini maupun di masa depan. Ini termasuk tanggung jawab keuangan, legal, dan operasional perusahaan. Meskipun memberikan tingkat kontrol yang tinggi, juga berarti bahwa pemilik tunggal harus bertanggung jawab secara pribadi terhadap segala kewajiban dan risiko yang timbul dari operasi bisnis. Kemudian, untuk struktur organisasinya, dapat dilihat bahwa CEO dari perusahaan kami adalah Galang Setia Nugroho dengan dibantu 4 orang pada bidang yang berbeda, yaitu Feby pada bidang teknologi, Dinu pada bidang marketing, Vena pada bidang finansial, dan terakhir Firda pada bidang human and resource. Kemudian, untuk strategi plan selanjutnya itu The Product and Technology Roadmap, di mana dalam perancangan suatu produk, riset terhadap kuantitas dan kualitas produk yang dibangun sangat penting. Tahap perancangan ini melibatkan analisis produk berdasarkan riset pasar, strategi pemasaran, dan target pengguna. Proses ini dilakukan melalui analisis lapangan dan studi literatur. Kemudian untuk produknya adalah Destination ini sebuah perusahaan yang menyediakan layanan desain dan pengeditan slide presentasi, di mana perusahaan ini memiliki visi untuk mengembangkan sebuah platform jasa desain yang diakses oleh masyarakat umum tanpa adanya keterkaitan kontrak dengan perusahaan. Melalui usulan ini, perusahaan berharap dapat membuka peluang pekerjaan yang lebih luas dengan waktu kerja dan sistem kerja yang lebih fleksibel. Kemudian untuk product specification, di mana ada halaman login atau sign up yang berguna di mana pengguna memiliki opsi untuk mengakses sistem secara lengkap melalui proses login atau dapat mengakses permukaan platform sebagai pengguna tamu. Kemudian ada halaman template di mana akan menampilkan koleksi template dari slide presentasi yang telah dibuat oleh para desainer yang dapat diedit sesuai keinginan konsumen. Kemudian ada portofolio yang akan menampilkan hasil karya dari para desainer. Kemudian ada halaman penggunaan yang menampilkan tutorial dan panduan penggunaan platform media untuk memudahkan pengguna dalam menggunakannya. Kemudian ada halaman testimoni yang menampilkan ulasan dari pengguna yang telah menggunakan jasa dari produk yang ditawarkan. Terakhir ada About Us, di mana akan menampilkan profil perusahaan dan tim yang terlibat dalam perancangan. Kemudian ada Specification Requirement, di mana yang pertama untuk desktopnya ada prosesor Core 2 series dengan RAM 4 GB dan Intel HD. Kemudian ada untuk selanjutnya pada mobile ada prosesor berupa Snapdragon 3 RAM 4 GB, kamera 6 megapiksel, dan sistem operasi berupa Android versi 5 atau Lollipop. Selanjutnya adalah the marketing plan. Pada zaman dulu, PowerPoint memiliki tampilan standar, warna dan huruf yang terbatas, efek transisi dan animasi yang sederhana, penggunaan gambar stok dan ilustrasi sederhana, serta tata letak yang simetris. Untuk sekarang, PowerPoint memiliki desain kreatif dan modern, template dapat didapatkan secara custom, gambar dan grafis yang menarik, animasi yang dinamis, dan efek transisi yang kreatif. Juga memiliki infografis dan data visualisasi, serta kesesuaian konten dengan desain. Untuk di masa depan, PowerPoint memungkinkan akan terjadinya realitas augmented atau virtual, akan menggunakan kecerdasan buatan atau AI, desain responsif, animasi lanjutan, dan interaktif, serta integrasi multimedia dan data dinamis, serta personalisasi dan adaptasi. Product definition, beberapa peraturan yang harus ditaati oleh para desainer di destination. Yang pertama, konsistensi merek. Mengikuti panduan mereka untuk memastikan konsistensi dalam desain, pemahaman kebutuhan klien, penyusutan dan presentasi konsep, kreativitas dan inovasi, kualitas dan ketelitian.
penggunaan alat desain, kerja tim kolaborasi, pemenuhan waktu dan anggaran, pengembangan profesional, keberlanjutan dan etika. Kami pun memiliki beberapa kompetitor. Yang pertama adalah Slide Genius, yang kedua Slide Rabbit, kemudian ada 24 Slide. Kami memiliki beberapa pelayanan yang ditawarkan, yaitu yang pertama puluhan desain yang berkualitas dalam 7 hari, revisi desain yang tanpa batas, desain pertama dapat didapatkan dalam 5 jam. Communication strategis, pertama perusahaan korporat, startup dan perusahaan kecil, lembaga pendidikan, organisasi nirlaba, konsultan dan profesional independen, pemimpin industri dan pembicara publik, dan yang terakhir individu atau mahasiswa. Lawan strategis, rencana peluncuran destination menggunakan strategi program penghargaan atau diskon awal, yang mana menawarkan program penghargaan atau diskon awal kepada pelanggan yang pertama kali membeli atau mendaftar produk baru. Ini dapat memberikan intensif bagi pelanggan untuk mencoba produk baru dan memberikan umpan balik yang berharga. Public Relation, untuk mengevaluasi hasil platform yang diluncurkan destination, akan mengadakan publikasi mengenai presentasi PowerPoint dan menjadikan alat yang berguna untuk menyampaikan pesan kepada publik atau pemangku kepentingan. Dalam hal ini, desain PowerPoint memiliki pengalaman dalam mendukung upaya hubungan masyarakat seperti menciptakan presentasi untuk konferensi pers, presentasi kepada pemangku kepentingan, presentasi untuk acara publik, dan lain-lain. Untuk mempromosikan jasa desain PowerPoint, kami mengiklankan jasa desain PowerPoint dengan cara situs web dan portofolio online, ada media sosial, kampanye email, iklan online, kolaborasi dan kemitraan, keikutsertaan dalam acara dan konferensi, referral dan rekomendasi. Kemudian kami juga menawarkan beberapa paket. Yang pertama ada paket dasar, di mana paket ini berkisar dari harga 100.000 hingga 300.000, paket menengah dengan harga 300.000 hingga 800.000, dan yang terakhir paket premium dengan harga 800.000 sampai 2 juta. Dalam memasarkan platform jasa desain menggunakan strategi distribusi insentif atau mass distribution, dapat mempertimbangkan pendekatan berikut. Distribusi insentif, ada program referensi, menawarkan program referensi kepada pengguna platform, memberikan insentif kepada pengguna yang merujuk orang lain untuk menggunakan platform jasa desain. Lalu diskon atau promo khusus, berikan insentif berupa diskon atau promo khusus kepada pengguna baru yang mendaftar dan menggunakan platform jasa desain. Ketiga, ada hadiah dan kontes, selenggarakan kontes atau program hadiah di media sosial atau platform sendiri. Next. Mass distribusi, kerjasama dengan agen pemasaran, kolaborasi dengan agen pemasaran atau perusahaan media untuk mempromosikan platform jasa desain secara massal. 2. Pameran dan acara industri, ikuti pameran atau acara industri terkait untuk memperluas jangkauan platform. Ketiga, digital marketing dan SEO, gunakan strategi pemasaran digital online, optimasi mesin pencari, dan kampanye email. Next. Untuk membawa jasa desain ke pasar internasional, ada beberapa strategi yang diterapkan, yaitu membangun praktik terbaik dan kualitas layanan, desain unggul yang sesuai dengan standar industri, dan pelajari dan terapkan praktik terbaik dalam kualitas dan keunggulan layanan. Lalu penyesuaian dengan budaya lokal, jika ingin memasuki pasar internasional, penting untuk memahami budaya dan preferensi lokal di negara target. Next. Selanjutnya ada pemasaran digital, manfaatkan kekuatan pemasaran digital untuk memperluas jangkauan. Lalu ada jalin kemitraan dan jaringan, di mana bangun kemitraan dengan perusahaan dan individu di bidang yang terkait dengan desain, seperti perusahaan teknologi, agensi kreatif, atau perusahaan manufaktur. Testimoni dan referensi dari klien untuk mendukung reputasi, lalu ada penyesuaian harga, di mana sedikit pasar dan persaingan di pasar publik atau internasional dengan mempertimbangkan untuk menyesuaikan harga agar sesuai dengan standar pasar dan daya beli di negara tersebut.
Ada matriks keberhasilan, alat yang digunakan untuk mengevaluasi pencapaian dan kinerja dalam mencapai tujuan atau sasaran. Matriks keberhasilan terdiri dari dua komponen utama, metrik dan target. Metrik mengukur indikator yang digunakan mengevaluasi keberhasilan suatu inisiatif atau proyek. Next slide. Lalu ada target, nilai atau tingkat pencapaian yang diinginkan atau diharapkan dalam mencapai tujuan. Target ditetapkan spesifik yang ingin dicapai dalam waktu tertentu, harus realistis, dapat diukur terkait langsung dengan tujuan yang ingin dicapai. Target yang jelas mampu mengukur pencapaian dan mencapai tingkat keberhasilan yang diharapkan. Next. Terdapat schedule atau jadwal pada tahun 2023 yang produk dan service manajemen, dianalisis kebutuhan dari Juni sampai September, lalu rencana bisnis Agustus hingga Oktober, definisi harga Oktober hingga Desember, brand marketing, produk yang ditawarkan dari Agustus hingga Oktober, lalu kompetitor November hingga Desember, sales and post-sales, pembentukan timnya dari Juni sampai Juli, lalu pada tahun 2000 di produk service manajemen ada peluncuran platform dari Mei hingga Juli, lalu sales and post-sales ada laporan keuangan dari Mei hingga Juli. Next. Berikut adalah total project cost dari financial dokumen. Lalu ada, langsung aja ke neraca awal. Next. Di sini terdapat The Financial Dokumen 3, yaitu proyeksi pendapatan penjualan. Pada tahun 2023, jumlah paket ada 80, harga per paketnya itu 100.000, total pendapatannya 8 juta. Pada tahun 2024, jumlah paket 100, harga per paketnya 100.000, total pendapatan 10 juta. Rincian biaya peralatan. Peralatan meja kantor besar harga 1 juta, 5 unit, totalnya 5 juta. Meja kantor kecil 500.000 per unit, unitnya ada 4, totalnya 2 juta. Meja kantor server, harga per unit 1 juta, ada 1 unit, totalnya 1 juta. Meja kantor panjang 1 juta per unit, unitnya ada 1, totalnya 1 juta. Meja kantor direktur per unit 1 juta, total unit 1, totalnya 1 juta. Kursi kantor staff per unit 500.000, total unit 4, totalnya 2 juta. Kursi lipat 100.000, total unit 10, totalnya 1 juta. AC 2 juta, total unit 1, totalnya 2 juta. Terdapat total 27 unit, total biaya yang dikeluarkan itu 15 juta. Keperluan renovasi dan dekorasi harganya 10 juta, unit 1 total 10 juta. Pemasangan internet 1 juta, unit 1 total 1 juta. Pemasangan kabel listrik per unit 1 juta, total unit 1 totalnya 1 juta. Total keseluruhan itu 12 juta. Closing statement. Desaintation merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa desain PowerPoint. Perusahaan ini mengusulkan rancangan platform jasa desain yang dapat diakses oleh masyarakat umum tanpa perlu keterikatan kontrak dengan perusahaan. Dengan ini diharapkan dapat membantu membuka lowongan pekerjaan yang lebih luas dengan waktu kerja dan sistem kerja yang lebih fleksibel. Lampiran UI di sini memberikan representasi visual dari produk atau layanan kami yang memungkinkan investor atau pemangku kepentingan perusahaan, lembaga, dan klien lebih memahami apa yang Desaintation tawarkan dan cara kerjanya. Next. Selanjutnya ada lampiran UI beranda. Terdapat menu beranda, template, portofolio, penggunaan, testimoni, login tentang kami. Next. Lampiran UI template itu berisi template-template dari desainer yang sudah dibuat. Next. Lampiran UI portofolio terdapat portofolio dari desainer-desainer kami. Lampiran UI penggunaan yaitu berisi video tutorial penggunaan dalam web Desaintation. Lampiran UI testimoni yaitu berisi testimoni dari member-member kami.